Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wattaqullah wa kunu ma'as shadiqin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Sesungguhnya harta yang kalian miliki yang terkadang membuat kalian lupa kepada diri kalian dan beribadah kepada Tuhan kalian. Lalu anak yang kalian banggakan, ketahuilah zinatul hayatid dunya. Semua itu hanyalah perhiasan yang ada saatnya akan hilang atau meninggalkan diri kalian. Wal baqiyatus sholihat, tapi amal soleh yang selalu bisa kalian kerjakan, khairun 'inda rabbik, itu jauh lebih baik bagi kalian di sisi Tuhan kalian. Thawaban wa khairun amala, dan ini jauh lebih bisa kalian harapkan untuk menjadi keselamatan bagi kalian. Inna a'tainakal kautsar. Maka bukankah kami sudah memberikan nikmat yang berlimpah dalam hidup ini kepada kalian? Fasholli li rabbika wanhar. Maka oleh karena itu dirikanlah sholat karena Tuhanmu. Kemudian berkurbanlah dalam rangka mendekatkan dirimu kepada Allah. Inna syani'aka huwal abtar. Lalu ketika kalian terus melakukan kebaikan kemudian kalian dibenci atau dibuli, maka kabarkanlah orang yang benci dengan kebaikan inilah yang dimaksud dengan al-abtar, orang yang terputus dari rahmat Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Angku-angku, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah salat Idul Adha yang berbahagia. Bersyukur alhamdulillah kita pada hari ini berada di sebaik-baik hari ketika matahari diciptakan. Ketika hari itu diberi kesempatan hadir dalam setiap perputaran waktu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi mengatakan sebaik matahari terbit pada hari itu adalah hari Jumat. Sebaik-baik sholat berjamaah dikerjakan adalah subuh di hari Jumat. Dan sebaik-baik hari raya adalah hari raya Jumat. Hari ini semuanya berkumpul di hari-hari terbaik. Itulah mengapa disebut Idul Adha. Hari ini disebut Idul Adha, Idul Akbar, hari raya yang besar. Karena untuk mendapatkan fenomena ini menunggunya lama. Ada sebuah ungkapan 15 tahun lagi, ada yang mengatakan 20 tahun lagi, baru bisa kita akan menemukan momen seperti ini. Maka suatu hal yang perlu kita syukuri dan mudah-mudahan bisa kita maksimalkan untuk meningkatkan kualitas syukur dan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita tentang Idul Adha, cerita tentang Idul Kurban, kita mesti melihat kepada sebab mengapa kisah ini ada. Itulah mengapa Allah katakan laqad kana fi qasasihim ibrah. Ketika kami menceritakan kisah itu kepada kalian, harapan agar kita bisa mengambil pelajaran, tidak jatuh di lubang nan samo, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung. Cerita tentang Idul Kurban dimulai dari Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-27. Apa kata Allah? Watslu alaihim naba'a bana adama bil haq. Ceritakanlah ya Muhammad kepada mereka tentang sebenar-benarnya cerita dari dua anak cucu Adam
iz qaraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Ketika kedua mereka berkorban di hadapan Allah, tapi yang satu diterima, yang satu lagi ditolak. Qala la'atulanna, maka berkatalah mereka yang ditolak oleh Allah kurbannya, den kok membunuhan ba'wa amnan, tapi dia, aku pasti akan membunuhmu. Qala, berkata kurban yang diterima tadi, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, ketahuilah sesungguhnya kurban yang diterima itu hanyalah dari orang-orang yang bertakwa. Angku-angku, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, cerita tentang kurban ini cerita tentang ketaatan dan hasad atau penyakit hati, antara keegoisan, antara kepentingan pribadi dan maslahat banyak orang. Itulah mengapa Allah katakan dalam Quran surah Al-Mumtahanah itu pada ayat yang keempat, Allah katakan sungguh pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya ada keteladanan yang baik bagi kalian. Cerita ini kan dimulai dari ketika Siti Hawa selalu melahirkan anak kembar, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Kemudian ketika mereka telah dewasa, Allah mensyariatkan kepada Nabiullah Adam bahwa yang lahir tahunnya sama, nanti kalau sudah dewasa tidak boleh dinikahkan dengan yang tahunnya sama, mesti yang berbeda tahunnya. Maka pada waktu itu ketika anak pertama lahir Habil dan Labuda, maka di tahun selanjutnya lahirlah Qabil dan Iklimah. Maka syariat mengatakan Habil mesti menikahi Iklimah, Qabil mesti menikahi Labuda. Yang permasalahan muncul di mana ketika Allah berikan ujian, wajah Iklimah lebih cantik dibandingkan Labuda. Maka itulah mengapa ada kalimat keluar, kalau bagi apa-apa tuh condong mato kanan rancak, condong salero kanan lama. Ujian laki-laki itu letaknya di sana, beda dengan perempuan. Maka ketika dia lihat calonnya Labuda itu tidak lebih menarik daripada Iklimah yang lahir bersamanya, maka mulailah Qabil menimbulkan protes. Dia katakan ini tidak adil, begini dan begitu kalimatnya. Hasadnya muncul, irinya muncul, dengkinya muncul. Maka untuk menyelesaikan permasalahan ini, Allah perintahkan kepada Nabi Adam, katakan kepada kedua putramu, berkurbanlah. Siapa nanti kurbannya yang Allah terima, maka itulah yang akan menikahi Iklimah sebagai keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disampaikan kepada mereka, Hadir, apa usahamu? Dia katakan peternak, karena memang dia beternak. Maka kata Nabiullah Adam alaihissalam, maka kurbankan ke domba terbaik. Kemudian ditanya lagi kepada Qabil, Qabil apa usahamu? Karena dia petani, maka apa kata Nabiullah Adam? Maka korbankan hasil kebunmu. Habil ini percaya, maka dia pilihlah domba terbaik, tidak cacat. Maka dari sinilah keluar syariat, wajib domba yang diterima oleh panitia itu ketika dibeli itu dalam keadaan tidak cacat. Kalau cacat, pulangkan, ganti. Karena tidak boleh domba atau sapi yang cacat itu dikorbankan, harus sempurna. Cuman Qabil ini antara percaya dan tidak, karena busuk hatinya, akhirnya dia campur antara yang bagus dengan yang tidak bagus. Ketika diletakkan di sebuah tempat, kemudian datang kilat menyambar, maka yang diterima kurbannya Habil, yang ditolak kurbannya Qabil. Dari sinilah keluar syariat bahwa hewan kurban itu harus binatang ternak. Terus diturunkan, dan ketika melihat kenyataannya, maka timbullah kedengkian dalam diri Qabil. Maka kisah ini diceritakan mulai dari ayat 27 berakhir di ayat 32. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mengapa cerita pertama, hikmah pertama ini disampaikan itu adalah cerita tentang Habil dan Qabil? Karena bagi kita peserta kurban pun juga nanti akan Allah uji. Sebagaimana yang Allah katakan tentang orang-orang yang berhak menikmati hasil daging kurban. Itulah mengapa hikmah pertama itu adalah pengorbanan di tingkat pribadi. Mampukah kita menekan egois kita, masalah diri kita, dan taat kepada keputusan Allah dan Rasulnya.
Itu mengapa di dalam Al-Quran surat An-Nisa pada ayat yang ke-25 Allah katakan, fala warabbika, sungguh demi Tuhanmu, la yu'minun, di dalam mereka itu beriman, lawajabullah, kepada Allah, hatta ya. Fala warabbika la yu'minun hatta, sungguh demi Tuhanmu mereka itu tidaklah beriman hatta hingga yuhaqqimuka, menjadikan engkau Muhammad fima sajara bainahum, untuk menyelesaikan permasalahan di antara mereka. Kemudian di dalam Quran surat Al-Imran ayat 31 Allah katakan, kul, katakanlah ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kepada mereka yang selalu berkata mencintai Allah, fattabi'uni, syaratnya maukah mereka mengikuti Rasulnya. Kalau mereka mau, kabarkan kepada mereka, yuhibbukumullah, Allah baru balas cinta mereka, wa yaghfir lakum dzunubakum, baru Allah ampuni dosa mereka. Bagaimana kita memahami ayat ini? Inilah cerita tentang kurban tadi. Ini cerita tentang hasad. Ayat yang ke-36 Allah mengatakan, apa kata Allah? Fa iza wajabat junubuha, dan apabila hewan itu telah kalian sembelih atau telah mati, fakulu minha. Ini orang pertama yang harus menerima manfaat dari kurban itu. Pada sebagiannya makanlah olehmu. Jadi peserta kurban ini harus menikmati kurbannya. Ustaz, bukankah kita berkurban itu ikhlas karena Allah? Betul, tapi beginilah syariatnya. Pertanyaannya, apakah kita memperturutkan keinginan kita atau kita mengambil apa yang menjadi sunnah bagi para peserta kurban yang Allah ridhoi? Jadi jangan buat hukum baru sehingga kita mengatakan tak boleh awak makan daging kurban, Allah yang perintahkan. Nanda boleh tuh kalau bernazar. Maka oleh karena itu jangan persulit kurban awak dengan nazar-nazar tiap tahun. Sampaikan saja kepada Allah. Karena nazar ini pun juga masih diperdebatkan di kalangan para ulama. Karena Allah mengatakan dengan tegas melalui Quran surat Al-Hajj ayat 36 dan ayat 28. Pada sebagian daging kurban itu makanlah olehmu. Ini juga menjadi ujian tentang keikhlasan kita. Karena ketika awak mendapatkan daging kurban, maka muncul keinginan di hati awak, oh tolong pengurus panitia masukkan tulangnya, tambah je ikuannya. Kalau seandainya panitia memberi, maka bersyukurlah. Yang jadi masalah ketika panitia tidak mengabulkan, maka muncul keluar upek dan dongkol di dalam hati. Itulah kurban yang tidak Allah terima. Maka di rakaat pertama, imam kita membaca bukan darah dan dagingnya yang sampai kepada Allah, tapi ketulusan dan keikhlasan kalian dibalut dengan ketakwaan. Itulah yang akan membuat kalian Allah ridhoi dengan kurban yang kalian kerjakan. Kemudian yang kedua, setelah Allah mengatakan wa at'imul qani'a, maka beri pula lah kurban itu kepada orang yang tidak meminta-minta. Itu mengapa orang kaya boleh dapat daging kurban, sebagai jamuan pejabat daging kurban juga boleh. Kemudian wal mu'tar, dan kepada orang yang meminta-minta, fakir miskin, maka jangan dibatasi dan dihalangi. Yang terpenting adalah ikhlas dan bersyukur. Dan bagi awak nandapek daging jangan banyak mau sehingga akhirnya sudahlah jadi peserta kurban tidak satu, panitia tidak puluh, hanya dapat daging bersyukur mau juga. Makanya Allah katakan bara banyak di hari raya Aidil Kurban itu dosa-dosa yang dilakukan. Wailul likulli humazatil lumazah. Kenapa Allah akhirnya kallala yumbazanna fil hutama, memasukkan mereka ke dalam neraka hutama? Karena lisan mereka yang selalu mau dan mencela. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan kisah ini yang diceritakan di dalam Al-Quran. Misalnya pada Quran surat Maryam ayat 4-6, dan Quran surat As-Saff ayat yang ke-100, Ibrahim ayat 40, Al-Baqarah ayat 128, Al-Imran ayat 38.
Bagaimana Allah menguji cintanya Siti Sarah dan doanya Nabi Ibrahim. Kan diceritakan oleh Allah ketika usia Nabiullah Ibrahim itu terus menjadi tua, sementara dia belum dikaruniai keturunan, setiap waktu dia berdoa. Maka Allah ingin melihat apakah bisa ego seorang Sarah tunduk kepada ketaatan perintah Tuhannya. Maka akhirnya Sarah pun mengikhlaskan Nabi Ibrahim untuk memiliki istri yang lain. Dan lihat ketika Siti Sarah mampu membuktikan ketaatan kepada Tuhannya, maka ketika itu baru Allah beri hadiah Ishak. Begitu pula lah kisah antara Yakub dan Yusuf. Mengapa mereka dipisahkan? Karena kecintaan Yakub kepada Yusuf ini mengalahkan ke-11 saudaranya. Itulah yang menjadi pemicu 10 saudara Nabi Yusuf berniat ingin membunuh Nabi Yusuf. Karena ayahnya terlalu cinta kepada Yusuf. Maka akhirnya Allah pisahkan. Dari sekian lama berpisah, mengapa tidak dipertemukan? Padahal Yusuf kan sudah jadi pejabat di Mesir. Karena Allah yang memerintahkan, belum waktunya. Kapan akhirnya Allah izinkan kembali mereka berkumpul? Ketika Yakub bisa mengikhlaskan Yusuf dan menjadikan Allah lebih dicintai dari segala-galanya. Beginilah pelajaran hidup. Begitu juga lah Nabi Ibrahim. Ketika sudah mendapatkan Ismail, lalu dihadirkan istri yang lebih muda, Hajar. Allah ingin melihat apakah cinta kepada makhluk mengalahkan ketaatan kepada Khalik. Datang perintah, tinggalkan. Sebagaimana yang diceritakan dalam Quran surat Ibrahim ayat 37. Maka dibawa ke tempat lembah yang tandus. Saking sedihnya Nabi Ibrahim tak pernah berhenti, terus berdoa agar Allah menjaga keluarganya ini. Karena tidak ada satupun tumbuhan yang hidup di sana. Sekarang dikenal dengan nama negeri yang diberkahi, Mekah Al-Mukarramah. Apa yang bisa kita dapatkan hikmah dari dua kisah dari kehidupan Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya? Pertama, dari ketaatan baru mendapatkan penghargaan dan pengakuan. Maka disinilah ada sebuah kalimat bahwa ketaatan tolak ukur seseorang dalam keimanan. Kalau dalam hidup kita masih banyak protes dengan apa yang Allah inginkan, berarti kualitas iman kita masih dipertanyakan. Tapi ketika kita mampu taat, maka masuk pelajaran yang kedua. Kesabaran dan ketabahan itu yang membuat seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini mungkin kita sedih dengan kondisi saudara-saudari kita di berbagai belahan negara. Tapi di satu sisi yang perlu kita sedihkan adalah diri kita sendiri. Mereka bisa bersabar, bayangkan di negeri yang hancur. Tapi bagaimana penduduk Gaza masih tetap dekat dengan Al-Quran. Kita dalam ketenangan kadang Quran tidak pernah kita baca. Maka siapa yang pantas disedihkan di hadapan Allah ini? Kemudian apalagi doa dan harapan tidak boleh putus dari lisan orang-orang yang diuji dalam hal pengorbanan. Maka itulah mengapa para ulama mengajarkan, kemudian mengingatkan. Kemudian Ustadz Adi Hidayat dalam beberapa video juga sering mengingatkan bagi para peserta kurban. Ketika panitia, kemudian juga para tukang jegal memotong hewan kurban, maka kita yang jadi peserta kurban banyak-banyak berdoa. Di antaranya kan dianjurkan membaca doa iftitah itu. Ini wajahtu wajhiyah, hadapkan wajah kita melihat pemotongan hewan kurban menghadap ke kiblat, kemudian membaca ini wajahtu wajhiyah lillazi fataras samawati wal ardo hanifah. Kemudian sampai selesai dan selanjutnya. Kemudian setelah selesai banyak berdoa, cantumkan. Itu mengapa Rasulullah kalau berkurban itu mengatakan taqabbal minni wa ahlihi. Ya Allah, terimalah kurbanku ini dan kurban keluargaku. Karena seorang suami yang berkurban, istrinya juga dapat pahala, anaknya juga dapat pahala. Maka oleh karena itu minta agar Allah mengampuni dosanya dan keluarganya. Cantumkan nama orang tua yang telah tiada. Kemudian ketika penyembelihan itu dilakukan, maka bagi para peserta kurban siapkan pemotong kuku dan pencukur kumis dan sebagainya. Sebagaimana jamaah haji ketika bertahalul mereka membaca doa, maka kita yang ada di Indonesia pun melakukan hal yang sama. Allahumma ja'al fi kulli
Allahumma ja'alli kulli sya'ratin nuran yaumal qiyamah. Kalau kita tidak bisa bahasa Arabnya, minimal bahasa Indonesianya. Ketika kita sedang motong kuku kita itu, kita berdoa, ya Allah, jadikan pada setiap kuku yang dibersihkan ini kelak menjadi cahaya di hari kiamat. Bukankah sunnahnya orang yang telah berkurban sejak jatuh tanggal 1 Zulhijjah sampai nanti penyembelihan hewan kurban, kan kata Nabi, jangan kalian potong rambut kalian, kalian potong kumis kalian, kalian potong kuku kalian sampai hewan kurban selesai dibantai. Maka bagi kita ketika sedang memotong itu banyak-banyak berdoa, karena ini hari terbaik di mana Allah mencurahkan kasih sayang yang luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terakhir, angku-angku bapak-bapak kaum muslimin, jamaah Idul Adha yang berbahagia. Quran surat As-Saff ayat yang ke-123. Allah memperlihatkan begitu indah dan luar biasa. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil pelajaran. Ketika setelah dipisahkan Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim dan dia beranjak remaja, kemudian Allah pertemukan kembali mereka. Kemudian dalam pertemuan itu disampaikan oleh Nabi Ibrahim setelah bertemu kemudian bercengkrama dengan anaknya. Maka apa kata Nabi Ibrahim kepada putranya Ismail? Ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka fanzur madza tara. Wahai putraku, tadi malam aku bermimpi. Bagaimana menurut pendapatmu? Karena perintah dari mimpi itu menyembelihmu. Tapi jawaban yang luar biasa ini yang keluar dari lisan Ismail, dan pelajarannya letaknya di sini. Qala, berkata Ismail, ya abati, wahai ayahku, ya abati al-matuhmar. Kalau itu yang diperintahkan kepadamu, lakukanlah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan dapati insyaallah aku termasuk orang yang sabar. Pertanyaannya, kalau seandainya kita bawakan ke dalam ilmu psikologi, dari kecil ditelantarkan, kemudian setelah remaja dipertemukan, baru sudah dibawa makan sate, lakanyang, parui anak, lalu dikecian kepada anak, tadi malam ayah mimpi mendabiang batu yong. Kalau anak tuh mempaturian emosinya, mungkin dia akan berkata, ayah kelangsang lah. Sudah lawak ditinggalan, akini baru junggut jo sate, awak lu nang kenyodabiang. Tapi lihat, akhlak seorang Ismail luar biasa. Pertanyaannya, apakah akhlak itu datang begitu saja? Kalau kita mengatakan bahwa seorang bapak Nabi wajar memiliki anak yang luar biasa, soleh, kenapa Nabi Nuh tidak mendapatkan pada putranya? Kalau memang seorang Nabi berhak mendapatkan istri yang soleha, kenapa Nabi Lut memiliki istri yang karengka? Kalaulah memang seorang Nabi berhak mendapatkan keluarga yang baik, mengapa ayah Ibrahim tidak mau tunduk dan patuh kepada syariat yang disampaikan oleh Allah kepada putranya? Begitu pula Rasulullah kepada paman-pamannya. Iman itu tidak bisa diwariskan, hanya bisa diusahakan. Disinilah peran seorang ibu. Ibrahim mungkin jauh secara fisik dari putranya Ismail, tapi Ibrahim selalu dekat secara fisikis bagi seorang anak. Maka disinilah dalam ilmu parenting dikatakan, kalau ingin mendapatkan keluarga yang kuat itu, kaulan, perkataan itu harus menjadi perhatian. Dalam teori parenting itu disebut dengan kalimat power of word, kekuatan dari sebuah kata-kata. Peran seorang ibu menceritakan ayahnya, mengapa ayah jarang pulang, bagaimana akhlak ayahnya, sehingga anaknya memiliki kebanggaan. Kalau kita secara fisik mungkin jauh dari anak, maka itulah mengapa teknologi memudahkan kita. Ada istilahnya video call, quality time. Sesibuk apapun seorang ayah, ada waktunya di mana dia meluangkan waktu untuk bercengkrama dengan putranya. Ketika kedekatan hati ini terbentuk dan dia melihat sosok yang luar biasa pada ayahnya, maka anak itu tumbuh dengan positif secara pemikiran. Tapi ketika keteladanan itu tidak ada, maka itulah mengapa problematika remaja hari ini banyak muncul di tengah masyarakat. Maka pengorbanan yang kedua adalah pengorbanan di tingkat keluarga. Pengorbanan waktu, pengorbanan harta.
Kita kalau mampu mendidik anak kita semuanya mungkin kita lakukan. Maka itulah mengapa kita titipkan ke TPA, kita titipkan ke sekolah Islam. Karena kita berharap anak kita tumbuh menjadi anak yang mengerti kondisi dan keadaan orang tuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa bataghu ilaihil wasilah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, maka ikhtiarkan atau upayakan sebuah jalan untuk menjaga keimanan dan ketakwaan kalian kepada Allah. Maka salah satunya kata Allah, wa kunu ma'as shodiqin. Bacalah, dengarlah, renungilah, berkumpullah dengan orang-orang yang benar. Karena dari apa yang kalian dengar, dari apa yang kalian baca akan sangat memberikan pengaruh yang besar kepada dada kalian. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quran yang agung. Alhaakumut takasur. Bermegah-megahan terkadang membuat kalian lupa. Sibuk dengan mengejar dan mengurus dunia ini membuat kalian lupa umur kalian terus bertambah. Kesempatan kalian semakin berkurang. Hatta zurtumul maqabir. Kadang kalian baru sadar ketika nyawa penyakit membuat kalian semakin dekat ke pintu kubur. Kalau kesempatan masih ada bisa taubat, jadilah. Piko indah wa'ah. Maka Allah ulang kalimatnya dengan penuh cinta. Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Sekali-kali jangan, kalau bahasa Minangnya, membana den. Jancoy itu kalian. Sekali lagi den sampaian kece Allah. Membana den. Jancoy itu kalian. Luar biasa kalimatnya. Tinggal kita memaknainya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'min wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Wa bil khususan Syam wa Yaman. Wa bil khususan Palestin. Allahumma ansuril ikhwanal mujahidin fi Gaza. Allahumma ansuril ikhwanal mujahidin fi Rafah. Allahumma ansuril ikhwanal mujahidin fi Barat. Wa bil khususan Syam wa Yaman. Wa azilla syirka wal musyrikin wal munafikin wal kafirin wa damir a'da'aka a'da'ad-din ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa adkhilna jannata maswahum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka rahufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.